Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan di Sulawesi Tenggara. Hari ini saya klarifikasi tentang adanya pemberitaan, adanya demo di Bank BTN oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai UMKM, yang pada akhirnya saya sinyalir bahwa ternyata setelah saya teliti itu bukan UMKM yang mengatasnamakan UMKM. Seharusnya UMKM itu ada beberapa, tapi setelah saya telisik dan mempelajari, ternyata pelaku UKM itu hanya satu orang, yaitu UD Putra Tunggal, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan batako. Dalam perjalanan mereka kerjasama dengan PT Basrafor Sukses BSI atau biasa disebut PT BSI, yang bergerak di bidang perumahan atau developer, melaksanakan kerjasama dengan mereka untuk menyediakan batako. Perjalanan waktu yang cukup panjang, kerjasama itu berjalan dengan baik, dan pada akhirnya klien saya mulai mendapatkan tagihan dan sudah melakukan pembayaran pertama sekitar 50 juta rupiah kepada UD Putri Tunggal ini. Belakang hari tertunda pembayaran ini karena lain hal, ada masalah tagihan perumahan yang belum terbayarkan dari beberapa pembeli, sehingga klien saya tetap punya etikat baik untuk membayar dan memberikanlah cek. Cek itu berisi, hanya memang jangka waktu cek itu adalah 3 bulan. 3 bulan itu mulai bulan hari ini, bulan Agustus ini, sampai berakhir bulan Oktober cek itu. Sehingga cek itu masih berlaku sebenarnya. Dan tiba-tiba setelah mereka demo di bank BTN, mereka juga membuat laporan atau pengaduan di Polsek Wasia. Karena klien saya punya etikat baik, beliau langsung ke Polsek Wasia dan melunasinya, dan saya mengantar langsung untuk melunasi daripada hutang itu. Yang anehnya, setelah hutang itu terbayarkan, cek asli yang dipegang oleh UD Putri Tunggal ini tidak mengembalikan. Sampai hari tadi saya ke sana dan masih bilang masih sibuk, masih keluar, masih ke sana kemari, dan cek itu sampai hari ini belum saya dapatkan. Terus apa upaya hukum saya dan tindakan hukum saya sebagai pengacara? Jelas karena klien saya adalah suatu perusahaan perumahan yang bekerja dan bekerja sama dengan pihak Bank Tabungan Negara, Bank BTN, jelas keberatan dengan adanya demo dan pemberitaan itu. Oleh karena itu, saya tetap memohon kepada yang mengambil cek itu untuk segera mengembalikan. Karena apa? Jika tidak dikembalikan akan berakibat bagi klien saya, karena cek itu masih punya nilai. Cek itu ditakutkan jangan sampai disalahgunakan, sehingga bisa terganggu klien saya. Oleh karena itu segera dia kembalikan, karena ini sangat riskan, apalagi bidang perumahan kerjasama dengan pihak bank. Betul-betul klien saya ini punya niat yang tulus, hanya karena ada kendala sedikit sehingga tertunda sedikit, dan niat baiknya kemarin langsung dibayarkan. Baik, jelas kami akan melakukan upaya hukum. Salah satunya upaya pelaporan juga ke pihak Polda Sutra, sampai kemana kami akan laporkan, dan upaya-upaya perdata. Karena juga ini mencatut nama Ketua REI. Seharusnya mereka jangan menyebut Ketua REI, tapi kan sudah mencemarkan ini. Dan ini sudah mencemarkan nama baik di media. Dan ini jelas kami akan laporkan. Tunggu hari ini, jika tidak dikembalikan, jadi bisa ada 2 laporan. Itu laporan penggelapan dan laporan pencemaran nama baik. Kedua, yang pelapor juga ini, yang demo juga ini, tidak punya legal standing. Kenapa tidak punya legal standing? Mereka cuma seorang anak. Orang tuanya yang dua-dua yang kerjasama dengan pihak perusahaan klien saya ini masih hidup.
Dan rekening yang tertera dalam kerjasama itu adalah rekening atas nama ibunya, bukan mereka. Tapi mereka mendesak seakan-akan mereka sudah berhak, padahal ini kan yang punya hak orang tuanya yang kerjasama.